Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiji dengan NPM 2020015790021. Saya Enggi Muhammad Kadis, NPM 2020 015 00689. Perkenalkan, nama saya Santi Nurida Istasya. Saya dari kelompok 8 dengan nomor NPM 220150711. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfitriyanti dengan nomor NPM 2020015006900. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Kanata Maradewi dengan nomor NPM 201801500212. Terima kasih. Pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah atau suatu proses ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Ilmuwan melakukan pengamatan serta membentuk hipotesis dalam usahanya untuk menjelaskan fenomena alam. Prediksi yang dibuat berdasarkan hipotesis tersebut diuji dengan melakukan eksperimen. Jika suatu hipotesis lolos uji berkali-kali, hipotesis tersebut dapat menjadi suatu teori ilmiah. Metode ilmiah yaitu menggabungkan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif dalam membangun pengetahuan. Metode ilmiah harus mempunyai sifat bebas prasangka, bersih dan jauh dari pertimbangan subjektif. Menggunakan prinsip analisis, menggunakan teknik kuantitatif dan atau kualitatif, menggunakan suatu fakta haruslah dengan alasan dan bukti yang lengkap, dan dengan pembuktian yang objektif. Selanjutnya, karakteristik metode ilmiah. Metode ilmiah bergantung pada karakterisasi yang cermat atas subjek investigasi. Dalam proses karakterisasi, ilmuwan mengidentifikasi sifat-sifat utama yang relevan yang dimiliki oleh subjek yang diteliti. Selain itu, proses ini juga dapat melibatkan proses penentuan atau definisi dan pengamatan. Pengamatan yang dimaksud seringkali memerlukan pengukuran atau perhitungan yang cermat. Suatu penelitian harus memenuhi beberapa karakteristik untuk dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah. Umumnya ada 4 karakteristik penelitian ilmiah, yaitu 1. Sistematik, 2. Logis, 3. Empirik, 4. Replikatif. Yang pertama, sistematik. Berarti suatu penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan, sesuai pola dan kaidah yang benar. Dari yang mudah dan sederhana sampai yang kompleks. Yang kedua, logis. Suatu penelitian dikatakan benar bila dapat diterima akal dan berdasarkan fakta empirik. Pencarian kebenaran harus berlangsung menurut prosedur dan kaidah bekerjanya akal, yaitu logika. Prosedur penalaran yang dapat dipakai bisa prosedur induktif, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan umum dari berbagai kasus individual atau khusus, atau prosedur deduktif, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Yang ketiga, empirik. Artinya suatu penelitian biasanya didasarkan pada pengalaman sehari-hari atau fakta a posteriori, yaitu fakta dari kesan indera, yang ditemukan atau melalui hasil coba-coba yang kemudian diangkat sebagai hasil penelitian. Landasan penelitian empirik ada 3, yaitu 1. Hal-hal empirik selalu memiliki persamaan dan perbedaan,
atau penggolongan atau perbandingan satu sama lain. 2. Hal-hal empirik selalu berubah-ubah sesuai dengan waktu. 3. Hal-hal empirik tidak bisa secara kebetulan, melainkan ada penyebabnya atau ada hubungan sebab akibat. Yang keempat, replikatif. Artinya suatu penelitian yang pernah dilakukan harus diuji kembali oleh peneliti lain dan harus memberikan hasil yang sama bila dikatakan dengan metode, kriteria, dan kondisi yang sama. Agar bersifat replikatif, penyusunan definisi operasional variabel menjadi langkah penting bagi seorang peneliti. Selanjutnya, langkah-langkah metode ilmiah. Pertama, merumuskan masalah. 2. Mengajukan hipotesis. 3. Verifikasi data. 4. Menarik kesimpulan. Yang pertama, merumuskan masalah. Merumuskan masalah adalah mengajukan pertanyaan untuk dicari jawabannya. Tanpa adanya masalah, tidak akan terjadi penelitian, karena penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah penelitian pada umumnya diajukan dalam bentuk pertanyaan. Kedua, mengajukan hipotesis. Mengemukakan jawaban sementara atau masih bersifat dugaan atas pertanyaan yang dianjurkan sebelumnya. Hipotesis penelitian dapat diperoleh dengan mengkaji berbagai teori berkaitan dengan bidang ilmu yang dijadikan dasar dalam perumusan masalah. Peneliti menelusuri berbagai konsep, prinsip, generalisasi dari sejumlah literatur, jurnal, dan sumber lain berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kajian terhadap teori merupakan dasar dalam merumuskan kerangka berpikir sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai alternatif jawaban atas masalah. Ketiga, verifikasi data. Mengumpulkan data secara empiris, kemudian mengolah dan menganalisis data untuk menguji kebenaran hipotesis. Jenis data yang diperlukan diarahkan oleh makna yang tersirat dalam merumuskan hipotesis. Data empiris yang diperlukan adalah data yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Dalam hal ini, peneliti harus menentukan jenis data, dari mana data diperoleh, serta teknik untuk memperoleh data. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan cara tertentu yang memenuhi kesahihan dan keterandalan sebagai bahan untuk menguji hipotesis. 4. Menarik kesimpulan. Menentukan jawaban-jawaban definitif di atas setiap pertanyaan yang diajukan, atau menerima atau menolak hipotesis. Hasil uji hipotesis adalah temuan penelitian atau hasil penelitian. Temuan penelitian dibahas dan disintesiskan, kemudian disimpulkan. Kesimpulan merupakan adalah jawaban atas rumusan masalah penelitian yang disusun dalam bentuk posisi atau pernyataan yang telah teruji kebenarannya. Selanjutnya, unsur-unsur metode ilmiah. Yang pertama adalah karakterisasi. Karakterisasi adalah identifikasi sifat-sifat utama yang relevan memiliki subjek yang diteliti dengan pengamatan dan pengukuran. Selanjutnya ada hipotesis, yaitu dugaan teoritis sementara yang menjelaskan hasil pengukuran. Kemudian ada prediksi, yaitu deduksi logis dari hipotesis. Kemudian lagi eksperimen, yaitu pengujian atau atas hubungan karakterisasi dengan prediksi dan hipotesis.
Selanjutnya, evaluasi dan pengulangan. Penilaian atas ketetapan hipotesis dan prediksi berdasar hasil yang didapat saat eksperimen, dan pengulangan pada tahap-tahap tertentu apabila tidak didapatkan hasil yang sesuai. Selanjutnya, kriteria metode ilmiah. Yang pertama adalah berdasarkan fakta, yang artinya analisis dan pengambilan kesimpulan yang dilakukan harus didasari pada fakta-fakta yang nyata terjadi, bukan dari opini-opini peneliti saja. Yang kedua, bebas dari prasangka. Saat melakukan eksperimen, peneliti tidak boleh memiliki prasangka. Peneliti boleh memiliki hipotesis, namun eksperimen harus dijalankan secara objektif meskipun diperkirakan hasil tidak sesuai hipotesis. Yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisis, yang artinya penarikan kesimpulan berdasarkan metode ilmiah harus menggunakan prinsip-prinsip analisis. Hal ini mengartikan dibutuhkannya kejelasan urutan berpikir dan kejadian dalam menjelaskan suatu fenomena fisika. Komponen-komponen permasalahan dan hubungan di antaranya harus diketahui dengan jelas dan dapat dijelaskan secara runut. Yang keempat, perumusan masalah atau pembuatan hipotesis, yang artinya metode ilmiah melibatkan suatu perumusan masalah yang diteliti atau hipotesis penjelasan atas terjadinya suatu fenomena. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif. Artinya, hasil eksperimen harus diukur dengan suatu ukuran yang objektif, bukan subjektif. Hal ini ditujukan agar hasil eksperimen dipahami dengan mudah oleh setiap orang, dan seminimal mungkin dipengaruhi subjektivitas peneliti. Contoh ukuran objektif adalah satuan-satuan internasional seperti meter untuk mengukur panjang, dan kilogram untuk mengukur massa. Contoh ukuran subjektif adalah ukuran yang relatif terhadap benda yang tidak pasti ukurannya seperti sejengkal, semata kaki, dan lain-lain. Yang keenam, menggunakan teknik kuantitatif atau ditambahkan kualitatif. Teknik kuantitatif dengan ukuran yang objektif akan memberikan hasil yang dapat dimengerti secara universal dan minim subjektivitas peneliti. Namun, dapat juga digunakan teknik kualitatif apabila hasil yang didapatkan sulit dideskripsikan dengan suatu ketentuan kuantitatif. Contohnya, pertumbuhan tanaman dinyatakan secara kuantitatif, misal tumbuhan 10 cm dalam 5 hari, dan perkembangannya dinyatakan secara kualitatif, misal tumbuh bunga dalam 5 hari. Selanjutnya, implikasi metode ilmiah di bidang ilmu pendidikan. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan atau knowledge adalah suatu yang diketahui langsung dari pengalaman, berdasarkan panca indera, dan diolah oleh akal budi secara spontan. Pada intinya, pengetahuan bersifat spontan, subjektif, dan intuitif. Pengetahuan berkaitan erat dengan kebenaran, yaitu kesesuaian antara pengetahuan yang dimiliki manusia dengan realitas yang ada pada objek. Pengetahuan dapat dibedakan menjadi pengetahuan non-ilmiah
dan pengetahuan prailmiah.